menghadap Engkau ya Tuhan Allah yang suci, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan sumber bijaksana, dan Tuhan diri kebenaran. Kami rela menyerahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Jadikan malam ini satu momen yang penting di dalam hidup kami masing-masing. Jadikan malam ini satu momen pembentukan iman kami secara eksistensial dan relatif di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menghadap Roh-Mu yang kudus untuk digarap dan digerakkan, dipimpin, diiluminasikan, dicerahkan, dan diberikan penwahyuan melalui kuasa Tuhan sendiri. Kami berdoa kiranya pada malam ini Tuhan menyimpan hamba-Mu yang hina dina di belakang kayu salib, sehingga Kristus yang ditonjolkan, kebenaran firman Tuhan ditonjolkan. Kami berterima kasih Tuhan Allah telah menjadikan Kristus bijaksana kami, penebusan kami, dan hidup kami. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa tema yang penting ini boleh dibawakan kepada Indonesia dan khususnya di Jakarta. Selama kira-kira 25 tahun yang lampau, saya banyak memikirkan hal tentang apakah fungsi rasio di dalam iman. Apakah orang beragama tidak berpikir? Apakah orang berpikir tidak bisa beragama? Apakah mungkin bagi seorang beriman yang kuat tetap mempunyai perasaan tanggung jawab di dalam menghadapi segala kesulitan dengan cara berpikir sesuai dengan pimpinan Tuhan? Saudara-saudara, memang agak lambat kita menentukan tema ini. Kira-kira baru 1 bulan yang lampau baru ditetapkan untuk tema ini. Sebenarnya saya mengharapkan tahun ini kami akan memberikan ceramah mengenai iman Kristen dan teologi liberalisme. Tetapi rupanya pimpinan Tuhan belum sampai di situ, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan setelah berdoa dengan ketat bahwa tahun ini judulnya adalah iman, rasio, dan kebenaran. Saudara-saudara, memang dari tema saudara bisa merasakan bahwa seminar ini tidak terlalu mudah dimengerti. Tetapi saya mengetahui bahwa ini merupakan salah satu seminar yang paling dibutuhkan baik bagi mereka yang sedang studi di dalam universitas, atau mereka yang selalu berkecimpung di dalam kesulitan-kesulitan yang mendorong manusia memikir secara lebih mendalam tentang apa artinya iman, apa artinya agama, dan apakah artinya kembali kepada kebenaran. Saya bersyukur kepada Tuhan jikalau panitia kali ini telah bekerja dengan usaha yang luar biasa beratnya. Biaya yang besar sekali, dari mana uang kita tidak tahu. Kita tahu kalau kehendak Tuhan kita jalankan, lalu Tuhan akan memberikan. Selama pelayanan 31 tahun setengah yang lampau, kami sebagai hamba Tuhan dengan berani melangkahkan segala sesuatu sesuai dengan pimpinan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita membaca satu ayat dari kitab suci, yaitu di dalam Efesus pasal ke-4, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dengar hati-hati, di dalam ayat ke-24 terjemahan bisa lebih tepat dengan begini: mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut peta Allah atau menurut Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya, bisa diganti dengan keadilan dan kesucian yang benar. Keadilan dan kesucian
yang benar. Nah, saudara-saudara, di sini benar menjadi sesuatu dasar daripada kedua sifat yang lain, yaitu keadilan dan kesucian. Kebenaran mendasari keadilan dan kesucian. Di sini disebut 3 sifat yang paling tinggi, yang paling bermutu, yang paling penting di dalam pembentukan manusia yang disebut menurut peta dan teladan Allah. Manusia dicipta seperti Allah, manusia dicipta seperti penciptanya dengan kemungkinan kebenaran, keadilan, dan kesucian. Keadilan yang suci, kesucian yang adil, keadilan dan kesucian yang benar, kebenaran yang suci, kebenaran yang adil. Sekaligus 3 aspek ini. Dan dasarnya adalah yang sungguh-sungguh atau yang sejati, yang benar itu. Saudara-saudara, setelah orang Kristen menanggalkan hidup yang lama, memakai hidup yang baru, mengenakan manusia yang baru, sehingga seperti Allah. Di sini 3 hal sifat manusia yang dicantumkan, yaitu sifat keadilan, sifat kesucian yang benar, atau sifat kebenaran, sifat keadilan, dan sifat kesucian. Saudara-saudara sekalian, inilah 3 aspek di mana manusia disebut seperti Allah. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai 3 unsur yang besar ini. Dan 3 unsur ini kalau diringkaskan menjadi: pertama, unsur rasio; kedua, unsur hukum; ketiga, unsur moral. Manusia adalah manusia karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengenal kebenaran, yaitu melalui rasio. Manusia disebut manusia karena kedua, manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa menjalankan keadilan karena melalui sifat hukum. Ketiga, manusia adalah manusia karena manusia merupakan satu-satunya makhluk yang berkewajiban moral untuk mencapai kesucian. Saudara-saudara, di sini kita melihat 3 hal yang membedakan manusia dengan segala macam binatang. Sebelum manusia dicipta oleh Tuhan, Allah telah menciptakan segala macam makhluk, dan akhirnya Dia menentukan untuk mencipta manusia menurut peta teladan Tuhan sendiri, menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, gambar dan rupa mungkin memberikan semacam imajinasi di dalam pikiran kita bahwa sepertinya secara fisik, tetapi sesungguhnya tidak. Allah itu roh adanya. Sehingga mengerti ayat ini harus kita mengerti dengan kunci. Hanya melalui sifat rohani bisa kita mengerti. Kalau Allah itu tidak berbadan yang bersifat fisik atau badan yang bersifat materi seperti kita, jangan kita memikirkan apakah artinya menurut peta dan teladan Allah seolah-olah Allah itu mempunyai tubuh, karena Allah itu roh. Itu sebab mengerti peta dan teladan Allah harus mengerti melalui kunci istilah Allah itu roh adanya. Karena Allah itu roh adanya, Allah itu tidak berfisik, Allah tidak mempunyai badan yang bersifat material. Itu sebab tidak boleh kita mengerti Allah melalui konsep manusia. Kita harus mengerti melalui kunci istilah yang penting, Allah itu roh adanya. Dan di sini peta teladan Allah diberikan di dalam 3 aspek. Dan saya kira di dalam seluruh Alkitab hanya 1 kali peta Allah atau menurut Allah. Yang di sini menurut Allah. Di seluruh kitab suci kita dengan jelas melihat menurut peta Allah itu mencakup 3 aspek: sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Saya minta semua mengulangi: sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai sifat rasio. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai sifat keadilan, hukum. Manusia adalah manusia karena manusia mempunyai sifat moral. Jikalau ketiga hal ini disingkirkan atau dikeluarkan daripada oknum seseorang,
maka orang itu sudah tidak ada beda dengan segala macam binatang. Saudara-saudara, tidak peduli politik manusia jalan ke mana, tidak peduli isme ideologi politik di dalam negara-negara bagaimana berbeda, baik komunisme maupun kapitalisme, baik negara-negara sosialisme atau negara-negara aristokratik atau yang lain, baik demokrasi atau mereka memiliki monarki, semua harus menetapkan hukum di dalam pemerintahan. Hukum itu penting karena di dalam hukum berusaha menjalankan keadilan. Meskipun setelah manusia berbuat dosa, seolah-olah belum pernah ada satu negara bisa menjalankan keadilan sesuai dengan sifat keadilan Allah sebagai sumber keadilan itu. Tetapi ide dan sesuatu cita-cita mendirikan satu negara yang makmur dan adil belum pernah terhilang di dalam kebudayaan manusia. Saudara-saudara, rasio hukum moral, sifat rasio menjadikan kita manusia, sifat hukum menjadikan kita manusia, sifat moral menjadikan kita manusia. Pada waktu rasio kembali kepada kebenaran, manusia itu beres. Pada waktu hukum kembali kepada keadilan Allah, manusia itu beres. Pada waktu kebenaran seseorang, moral seseorang kembali kepada kesucian Allah, orang itu menjadi beres. Dan orang-orang yang beres membentuk masyarakat yang beres. Orang-orang diperintah dengan baik-baik dengan beres. Pemerintah yang menjalankan rasio yang benar, hukum yang benar, dan moral yang benar, itu pemerintah beres. Segala sesuatu yang kita lihat ketidakberesan di dalam urusan manusia dan sosiologi, segala sociological problem, semua kesulitan masyarakat, kesulitan yang bersifat kemanusiaan adalah karena tidak kembalikan rasio kepada kebenaran Allah, tidak kembalikan keadilan kepada hukum kepada keadilan Allah, dan tidak kembalikan moral kepada kesucian Allah. Saudara-saudara, manusia memang berbeda dengan segala makhluk. Pada waktu saya kecil, saya pernah tanya mama saya dengan satu pertanyaan yang sebenarnya kurang berarti, tetapi bagi saya pada waktu itu sangat berarti. Saya tanya mama, mengapa semua sapi kok mukanya sama? Mengapa sapi mukanya semua sama? Mama saya menjawab dengan jawaban yang luar dugaan saya. Kamu mengapa menanya ini? Sebab saya lihat semua sapi itu sama. Dia bilang, sapi lihat semua orang juga sama. Saya tidak tahu mama saya bagaimana bisa tahu kalau sapi lihat semua orang itu sama. Nah, saya tidak tanya lagi, mungkin mama tahu. Tapi dia bagaimana bisa tahu kalau sapi lihat semua orang itu sama? Tapi saya pikir memang ada benarnya juga. Orang Asia lihat Perancis, Belanda, Jerman sama semua. Jerman lihat Indonesia, Filipina, Malaysia sama semua. Tapi kita yang berada di Asia bisa membedakan ini Jepang, ini Cina, ini Korea, ini Taiwan, ini Hong Kong. Yang di Indonesia bisa lihat kira-kira ini Batak, ini Manado. Saudara-saudara, dari jauh karena jarak dan karena kurang studi secara menterjunkan diri, mengakibatkan kita hanya melihat persamaan, tidak melihat perbedaan. Tetapi orang yang menstudi, orang yang memberikan waktu yang banyak untuk riset, mengakibatkan mengerti bukan persamaan tetapi perbedaan. Barang siapa yang dengan cepat bisa menyatakan perbedaan di antara similaritas itu apa, orang itu adalah orang yang pintar. Saudara-saudara, sekarang saya kembali dengan ilustrasi ini kepada tema. Di dalam evolusi berusaha menemukan persamaan manusia dengan binatang. Di dalam teologi berusaha menyatakan perbedaan antara manusia dengan binatang. Jikalau saudara tidak menemukan perbedaan di mana
saudara tidak mungkin menghargai sifat manusia dan tidak mungkin menghargai hak asasi manusia. Saudara-saudara, segala kesulitan manusia terjadi karena melanggar atau melampaui dan tidak memperdulikan apa yang diwahyukan Tuhan di dalam kitab suci. Puji Tuhan. Di dalam kitab suci telah diberikan kepada kita pengertian tentang diri manusia yang begitu tuntas dan jernih, begitu jelas dan begitu sempurna, sehingga hak asasi manusia mungkin dihargai jikalau kita mengerti betul-betul. Saudara-saudara, manusia adalah manusia. Manusia bukan binatang. Binatang adalah binatang. Binatang bukan manusia. Di antara manusia dan binatang tidak ada hubungan biologis, tidak ada hubungan genetik, tidak ada hubungan antara keadaan seperti hereditas dan perhubungan darah. Allah telah menciptakan manusia secara tersendiri. We are distinctively created by God according to His own image and likeness. Kita dicipta menurut peta dan teladan Allah sendiri, secara tersendiri. Di situ adalah sesuatu posisi yang khusus, posisi yang tidak ada bandingnya, sehingga manusia dicipta berlainan dengan binatang-binatang yang lain. Semua orang berpikir secara mendalam, harus memikirkan tentang apakah dan siapakah sebenarnya manusia itu. Dari dulu-dulu, kebudayaan di timur dan kebudayaan di barat sudah berusaha menemukan dan bisa merumuskan di manakah perbedaan antara manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Maka di dalam kebudayaan timur, seorang bernama Mencius, atau boleh dikatakan dia ada pemikir penerus yang terbesar daripada Confucius. Dia menemukan bahwa manusia berbeda dengan binatang karena manusia mempunyai hati nurani. Manusia mempunyai satu perasaan membedakan benar dan tidak, perasaan menyatakan simpati kepada yang lain. Ini perasaan yang demikian dalam ini benar, itu tidak benar, ini baik, itu tidak baik, hanya terjadi di dalam diri manusia. Saudara-saudara, ini Mencius yang mewakili pikiran yang begitu mendalam tentang pengertian siapakah manusia. Itu Mencius. Sedangkan di barat, seorang yang paling besar mewakili kebudayaan dan filsafat pikiran yang paling mendalam untuk menjelajah ke dalam sifat manusia adalah Aristotle. Baik Mencius, baik Aristotle, dua-duanya kira-kira 2400 tahun yang lampau. Satu di timur, satu di barat. Mencius mengatakan manusia beda dengan segala binatang karena manusia mempunyai hati nurani, mempunyai perasaan untuk membedakan baik dan jahat sebagai dasar kewajiban moral. Tetapi di barat kita melihat Aristoteles meninjau dari sudut yang lain. Dia mengatakan manusia adalah manusia, berbeda dengan segala binatang karena manusia mempunyai rasio. Man is the only rational being because of reason, because of rationality. We are not animals. Manusia adalah satu-satu makhluk, satu-satunya bisa berpikir, beranalisa, bisa berlogika. Manusia mempunyai rasio. Saudara-saudara, jika engkau menangkap seekor kera yang dikatakan nenek moyangnya manusia, ini orang tua yang tua sekali. Seharusnya kita menghormati orang tua, tapi banyak orang tidak menghormati monyet karena memang tidak perlu. Engkau berikan kepada dia 10 buah apel, lalu dia senang sekali karena apelnya banyak. Dia main-main dengan apel karena dia monyet. Kalau manusia main-main bukan dengan apel, dengan komputer yang mereknya apel, itu mungkin. Lalu di tengah-tengah ketidaksadaran dia, engkau ambil satu apel, dia kembali melihat, dia tidak tahu 10 kurang 1 adalah 9. Tidak tahu. Dia masih senang-senang, engkau ambil lagi satu. Pada waktu dia sadar, engkau ambil. Sampai kapan baru dia insyaf? Sampai pada waktu apelnya sisa 3, baru dia mulai gelisah. Apa sebab? Karena IQ-nya cuma 3.
Saudara-saudara, itu bukan manusia. Manusia sanggup bukan menghitung hartanya berapa banyak di bank, berapa yang dipinjam, berapa yang belum kembali, masih dikreditkan. Manusia bisa menghitung cahaya, mempunyai kecepatan berapa cepat adanya. Dan kecepatan cahaya bukan ditemukan pada abad 20, melainkan ditemukan abad 19. 300.000 kilometer satu detik. Saudara-saudara, oleh seorang Prancis. Saudara bisa membayangkan berapa pintar manusia, berapa berfungsinya, berapa komplikasi adanya fungsi rasio. Rasio itu menjadikan kita berbeda dengan segala binatang. Itu sebab Aristoteles mengatakan manusia adalah manusia. Manusia bukan binatang karena rasio. Apakah betul jawaban daripada Mencius? Apakah betul jawaban dari Aristoteles? Ada orang-orang lain yang menjelajah lagi, untuk memikirkan lagi, apa bedanya manusia dengan binatang. Maka seorang sofis yang bernama Protagoras, dia mengatakan man is the measure of all things. Manusia disebut manusia karena manusia merupakan ukuran segala sesuatu. Manusia bisa menilai, manusia bisa mengukur, manusia bisa menghakimi, manusia memberikan derajat-derajat nilai. Manusia adalah pengukur. Man is the measure of all things. Di dalam bahasa Greka ini disebut homo mensura. Filsafat Greka sebelum Socrates, sebelum Aristoteles, sebelum Plato, sudah pernah ada seorang bernama Protagoras. Boleh dikatakan Protagoras merupakan bapak humanisme, antroposentris, yang mengakibatkan segala kekacauan dan kebanggaan manusia juga. Tetapi dia memikirkan satu hal, manusia ada ukuran segala sesuatu. Saya kira hal ini bisa diterima oleh kita sebagai orang Kristen jikalau digariskan lingkaran wilayah tertentu. Manusia boleh menilai, mengukur segala sesuatu di bawah manusia. Tapi pada waktu hal ini dipakai untuk melampaui batas yang sudah ditetapkan, manusia dengan pengukuran diri yang sudah jatuh di dalam dosa, untuk mengukur diri dan ukur Allah, itu tidak bisa lagi. Nah saudara-saudara, karena manusia adalah ukuran segala sesuatu, man is the measure of all things, maka manusia lebih tinggi dari segala sesuatu. Ini adalah pendapat Protagoras. Sedangkan di dalam filsafat Tiongkok yang kuno mempunyai penemuan yang lain, mengatakan man is not only the measure of all things, but man is the spirit of all things. Manusia merupakan semangat dan merupakan roh dari segala sesuatu. Segala sesuatu dia indah, tapi segala sesuatu tidak sadar dia indah. Bunga ini harum, bunga tidak tahu dia harum. Segala sesuatu teratur, tetapi hanya manusia yang mengerti apa artinya pengaturan dan segala relasi antara satu dengan lain. Saudara-saudara, manusia mempunyai kesadaran. Pada waktu kita melihat bunga yang indah, kita berusaha imitasi. Kita mengimitasi, meskipun imitasi tidak bisa seluruhnya masuk ke dalam kanvas. Kita berusaha dengan perasaan kita yang subjektif untuk melukiskan sesuatu yang objektif. Nah sekarang saya masuk ke dalam filsafat kesenian. Menurut Plato, maka apa yang disebut seni dan diadopsi oleh Aristoteles dan disetujui, apa yang disebut seni adalah imitasi dari alam. Bunga saya lukis. Waktu saya lukis, saya melukiskan bunga yang ada di sini. Saya berusaha menjadikan kesanku terhadap sesuatu benda yang saya lihat menjadi sesuatu bentuk yang saya gambar sebagai imitasi. Lalu kesan itu akan mempengaruhi orang lain. Lalu engkau melihat lukisan ini, ya persis ya, bukan main, warnanya sama, bukan main, bentuknya sama, bukan main, seperti sungguh-sungguh. Lukisan yang bagus bisa sampai burung tersesat. Saudara-saudara, lukisan yang begitu mirip dengan yang asli bisa mengakibatkan tawon itu datang dikirakan bunga sungguh-sungguh. Tetapi imitasi itu pasti tidak menjadi lebih bernilai dari asli, bukan? Oh yang umumnya begini. Kalau sekarang seorang mirip sekali sama Ronald Reagan, hidungnya mirip, rambutnya mirip, sekarang mirip, tak mungkin dia mempunyai nilai lebih tinggi dari Ronald Reagan karena imitasi. Kalau dia mati, tidak ada yang
mau hantar jenazahnya ribu-ribuan orang. Tapi yang asli itu yang penting. Tapi heran, di dalam seni itu terbalik. Bunga asli paling banyak ini umpama 50.000. Tetapi bunga yang dilukis itu bisa jual 50 juta dolar. Van Gogh, Sunflower. Beli yang asli sama berapa rupiah satu? Mengapa lukisan yang asli harum, yang lukisan bau cat? Betul tidak? Tetapi mengapakah yang imitasi lebih mahal daripada yang asli? Setelah ribuan tahun, filsafat mengenai seni, the philosophy of the art, sudah berubah terus sehingga art dipakai sebagai satu expression of feeling, expression of subjective impression, impressionisme, abstrakisme. Seni bisa dirubah menjadi satu convey of your feeling, semacam pengutaraan dari perasaan sesuatu orang. Seni juga dianggap sebagai action of spirit dari Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci memberikan sesuatu definisi untuk seni. Apa itu seni? Seni adalah satu tindakan daripada rohani. Jika engkau melukiskan seseorang sampai tindakan rohaninya bisa diutarakan melalui matanya, tangannya, dan tindakan posturnya, saudara sudah berseni yang tinggi. Itu sebab Michelangelo seumur hidup dia mengutamakan menggambar manusia, tidak lain. Bukan pohon, bukan rumah, bukan gunung, bukan sungai, bukan binatang, tapi tubuh manusia. Karena di dalam manusia mempunyai satu kemungkinan mengutarakan sesuatu intensi di dalam rohanianya. Itu tidak pernah ada pada makhluk yang lain. Kita marah, kita senang, kita mau melepaskan diri, menyatakan kebebasan, kita membenci kejahatan. Itu bisa dilihat dari air muka. Itu tidak pernah ada pada binatang. Saudara-saudara, ini semua merupakan kemungkinan sedalam-dalamnya yang berada di dalam diri manusia. Manusia menjadi spirit of all things. Manusia menjadi roh dari segala sesuatu. Kalau bumi ini pasif, kalau materi pasif, kalau makhluk pasif, kalau seluruhnya pasif, manusia merupakan satu-satunya makhluk yang aktif dengan roh yang ada. Bisa mengatur alam semesta. Manusia bisa merusak lingkungan. Manusia bisa memelihara lingkungan. Manusia bisa memberikan interpretasi kepada alam semesta. Manusia adalah tuan rumah daripada bumi yang diciptakan. Tetapi di belakang manusia, Allah menjadi sumber kebenaran. Saudara-saudara, kita lihat Mencius, kita lihat Aristotle, kita lihat lagi Protagoras, kita lihat lagi General Chinese Philosophy. Kita lihat sekarang dua macam interpretasi yang bersangkut paut, satu di timur, satu di barat, yang sangat mirip, yaitu filsafat India dan filsafat dari Stoicisme. Di dalam India, manusia memikirkan tentang dunia ini dicipta oleh sesuatu yang besar sekali, yang dinamakan sebagai Brahma. Brahma menjadi dewa pencipta, dan Brahman menjadi sesuatu prinsip dan kuasa yang berada di seluruh alam semesta. Brahman. Sedangkan manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa mengerti Brahma, yang bisa berkait dengan Brahman itu. Dan di dalam diri manusia ada Atman. Ini orang India, ini filsafat India, tetap timur. Di timur, India memikirkan tentang manusia merupakan satu-satunya makhluk yang bisa menggabungkan jiwanya dengan jiwa kekekalan, jiwa di luar, jiwa seluruh alam semesta. Jadi Brahman itu adalah universal spirit, dan Atman is individual spirit. Di diri saya ada roh individu, di luar saya ada roh universal. Pada waktu Atman bertemu dengan Brahman, pengertian untuk segala sesuatu itu mungkin di dalam diri manusia. Saudara-saudara, hal yang mirip, hal yang hampir sama, ini terjadi di dalam kebudayaan Stoicisme. Stoicisme, Epicureanisme, dan Skeptisisme merupakan ketiga aliran filsafat yang bersangkut paut dengan cara hidup manusia dan makna apa tertinggi yang dipikirkan, digumulkan oleh dunia barat semenjak 400 tahun sebelum Kristus dan sampai 400
tahun sesudah Kristus. Selama kira-kira 800 tahun merajalela ketiga pikiran ini. Dan di antara ketiga aliran ini yang paling mendalam, the most profound thinking among these three schools of philosophy must be Stoicism. Orang Stoicism mempunyai pikiran yang dalam luar biasa. Mereka percaya kepada satu rasio yang universal, yang melampaui waktu dan tempat. Rasio yang berkeliling di seluruh alam semesta. Itu rasio agung, rasio umum, rasio universal. Sedangkan manusia merupakan rasio-rasio kecil, seperti terpecah belah dari rasio yang besar itu. Sebagaimana kepingan itu pecah daripada induknya dan tersendiri, seperti menjadi satu pulau yang terpencil. Tanahnya berasal daripada satu benua yang karena pecah, karena sudah pecah, sehingga kepingan itu pergi ke sini sana. Demikian mereka percaya sesudah manusia selesai meninggal dunia, selesai hidup di dalam dunia ini dan mati, manusia kembali kepada yang asal itu. Saudara-saudara, pikiran semacam ini dilihat daripada filosof-filosof, pemikir-pemikir yang besar, termasuk Epictetus, termasuk Seneca, dan termasuk Raja Kaisar Romawi yang berpikiran filosofi, yaitu Marcus Aurelius pada abad kedua. Nah, saudara-saudara, mereka menggambarkan bahwa kalau manusia mati kembali kepada logika yang besar. Nah, itu mereka anggap sebagai logos. Sebagai manusia ada logikos. Dan bahasa Greka logos itu berarti firman. Nah, saudara-saudara, di dalam kitab suci Yohanes pasal 1 istilah itu dipakai oleh Rasul Yohanes untuk memulai ayat pertama di dalam Injil Yohanes. Pada asal mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman berserta dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Greka tidak tahu kalau firman itu adalah Allah. Mereka hanya mengetahui ada firman, ada logos. Tetapi istilah logos di dalam pikiran orang Greka itu samar-samar dan tidak jelas seperti apa yang ditulis oleh Yohanes di dalam Injil Yohanes. Saudara-saudara, saya tidak setuju dengan teolog Paul Tillich yang berkata bahwa seluruh pikiran daripada orang Kristen dipengaruhi oleh Greka. Tidak. Saya harus menjelaskan dan harus menjernihkan pikiran yang menyesatkan ini dengan perkataan di bawah ini, bahwa sebelum Allah mewahyukan firman ke dalam dunia ini, sebelum Allah mewahyukan kitab suci melalui rasul-rasulnya, Allah memperbolehkan istilah-istilah yang akan dipakai dulu oleh pemikir-pemikir yang tidak menerima wahyu khusus. Mereka tidak wahyu umum. Mereka tidak pemikiran yang dicipta oleh Allah, rasio yang sudah jatuh, rasio yang sudah dicembarkan oleh dosa itu, masih mungkin meraba-raba dan mengerti sesuatu yang agung, tetapi tidak secara mendetail mengetahui dengan akurat apa itu. Hal ini terjadi di filsafat Tiongkok, India, Greka, dan yang lain-lain. Saudara-saudara, saya harap selama saya masih hidup, khususnya di Jakarta, setiap tahun diadakan seminar yang penting, dan setiap kali akan lewat dan tidak kembali lagi. Setiap hari yang dibicarakan akan lewat. Mungkin saya kutip lagi beberapa hal yang penting untuk seminar yang akan datang, tapi secara tema dan garis besar, satu kali lewat tidak kembali lagi. Saya harap orang-orang sejaman saya, khususnya yang di Indonesia, menghargai kesempatan-kesempatan seperti ini untuk mempelajari dan mengerti lebih mendalam, lebih teliti dan lebih akurat apakah sebabnya kita beriman di dalam Yesus Kristus dengan penuh perasaan tanggung jawab. Saudara-saudara, logos bersifat universal, logos bersifat kosmik. The cosmic logos, cosmic reason, itu rasio besar, rasio umum, rasio yang agung yang melayang-layang di seluruh alam semesta. Itu menjadi sumber daripada manusia yang berrasio. Rasio manusia seperti kepingan. Di dalam interpretasi kekristenan, Allah sendiri mewahyukan bukan demikian. Allah mewahyukan Allah adalah dirinya segala peta teladan yang suci,
yang adil, yang benar. Dan manusia dicipta menurut peta dan teladan asli itu, sehingga manusia mempunyai kemungkinan kembali kepada kebenaran, keadilan, dan kesucian. Di sini perbedaan. Setelah sekian panjang kita membahas akan perbedaan antara timur barat dan persamaan-persamaan mereka di dalam hal mengerti secara meraba-raba, mengerti secara samar-samar apakah artinya manusia dan mengapa manusia dibedakan dengan segala makhluk. Saudara-saudara, jawaban yang paling penting adalah manusia mempunyai rasio, moral, dan hukum. Saudara-saudara, jawaban yang paling sempurna adalah di kitab suci sendiri. Jawaban yang paling akurat dan paling baik, paling sempurna adalah dari Tuhan pencipta manusia sendiri. Allah mengetahui siapa manusia karena Dia mencipta manusia. Dia yang merancang, Dia mencipta, Dia menjadikan, dan Dia yang desain. Saudara-saudara, hanya the original designer, orisinil, yang betul-betul merancang yang orisinil, baru mengetahui segala sesuatu dikerjakan mengapa sebabnya. Saudara-saudara, Allah memberikan jawaban yang paling tepat dan akurat, memberikan jawaban yang paling komplit, paling sempurna, dan paling benar kepada kita. Kalau di timur meraba-raba dari sudut hati, kalau di barat meraba-raba dari sudut rasio, Alkitab memberikan wahyu yang mengakhiri segala keraba-rabaan manusia yang tidak sempurna itu dengan tegas. Peta teladan Allah, sifat rasio, sifat hukum, dan sifat moral. Saya kira tidak terlalu sulit untuk kita mengerti jika ada orang mementingkan bagaimana memperbaiki masyarakat dengan pendidikan, karena mereka lebih condong kepada memperbaiki dari aspek rasio. Ada orang yang menerjunkan diri berjuang untuk memperbaiki masyarakat dengan sifat keadilan, karena mereka lebih menuju kepada aspek sifat hukum. Dan ada orang yang tidak pintar di dalam hukum, tidak pintar di dalam ilmu, tidak pintar di dalam pendidikan. Mereka hanya menjadi orang baik saja dengan kebaikan untuk merubah akan masyarakat, karena mereka lebih condong kepada menitik beratkan kewajiban mereka di dalam aspek moral. Tiga-tiga ada benarnya, saudara-saudara. Tetapi sekali lagi kembali kepada ayat tadi, bahwa keadilan dan kesucian yang benar, atau kebenaran dan kesucian yang sungguh-sungguh menurut terjemahan yang baru, berarti sifat hukum dan sifat daripada moral harus berdasarkan sifat kebenaran, sifat rasio. Sehingga di sini rasio itu penting sekali. Saudara-saudara, jikalau rasio demikian penting, maka kita melihat di mana tempat rasio di dalam beragama. Aku percaya. Kalau engkau percaya, apa yang engkau percaya? Dah tahu, pokoknya percaya. Bukankah kita melihat banyak orang Kristen yang tidak tahu apa yang dipercayai? Tidak tahu apa yang dipercayai. Apakah percaya itu lebih tinggi daripada percaya yang mengetahui? Saudara-saudara, jikalau kita percaya tanpa bertanggung jawab di dalam memberikan pengetahuan kita tentang apa yang kita percaya, maka iman kepercayaan itu apa beda dengan tahayul? Saya sangat peka di dalam hal ini. Sejak umur 17 saya berusaha menyeleweng, meninggalkan kekristenan, dan menjadi musuh Kristen. Pada waktu itu Stephen Tong sudah mengambil keputusan tidak lagi ke gereja, tidak lagi menjadi orang Kristen. Bahkan saya mengumumkan saya merdeka dari ikatan kekristenan. Apa itu gereja? Apa itu pendeta? Saya sudah bosan dari kecil melihat mereka caranya naik ke mimbar, ngomong-ngomong begitu-gitu aja. Pada waktu umur 17 saya menanya kepada diri saya, bolehkah saya percaya tanpa mengerti? Jawaban yang tegas, tidak. Kalau demikian, bolehkah saya mencari pengertian untuk kepercayaanku? Jawab diri saya di dalam hati mengatakan, boleh. Kalau boleh saya mau cari jawab, saya mau bertanggung jawab kepada apa yang ku percaya dengan pengertian dan rasio sebagai fungsi seorang muda. Saya mau tahu.
apa yang saya percaya. Lalu saya coba catat semua kesulitan-kesulitan di dalam iman kepercayaan saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang Kristen, di mana kesulitan-kesulitan saya mengalami konflik-konflik, evolusi, ateisme, komunisme, materialisme. Saya mengalami dialektika materialisme. Semua hal berpikir yang berpola pikir yang berlainan dengan cara beriman dalam kekristenan mengakibatkan konflik-konflik yang besar di hati saya. Saya catat-catat. Saya coba dekati seorang pendeta, dekati penginjil. Saya seorang pemuda, waktu itu saya masih umur 17, masih di SMP kelas 2, hampir selesai. Saudara-saudara, saya lontarkan pertanyaan-pertanyaan. Jawaban-jawaban dari pemimpin-pemimpin Kristen adalah, jangan begini, beriman saja. Jangan ragu-ragu, itu dari setan. Beriman saja, tidak boleh ragu-ragu. Setan mesti keluar, kita mesti percaya. Saya dengar 1 kali, 2 kali, 3 kali. Pertama-tama, iya ya. Kedua kali, iya ya. Ketiga kali, bocengli. Tidak boleh ragu-ragu, harus percaya saja. Saya mau percaya, tapi bagaimana percaya? Karena begitu banyak kesulitan yang menimbul di dalam diri saya sendiri, konflik-konflik begitu serius. Saya bagaimana bisa percaya? Saya tanya lagi. Akhirnya mereka sudah tidak sabar lagi. Setan keluar. Jangan membiarkan dia bersarang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu. Setan keluar. Saya lihat ke kanan kiri, tidak kelihatan setan. Yang kelihatan diri saya. Kalau begini, saya keluar dari gereja. Saya mau tahu, pemimpin-pemimpin gereja tidak memberitahu. Saya ingin mengerti, tapi mereka bilang saya dipakai oleh setan. Saudara-saudara, kesulitan yang besar sekali melanda saya waktu umur 17. Saya berlutut berdoa, baru berlutut. Mengapa berlutut di sini? Kepada siapa yang berlutut? Saya berdiri. Oh Tuhan, mengapa seru kepada angin? Di mana Tuhan? Saudara-saudara, kesulitan-kesulitan mengakibatkan saya tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Lalu saya berkata, jikalau memang Tuhan ada, jawablah pertanyaan-pertanyaan saya. Jawablah saya dengan siapa saja, dengan melalui buku, melalui bicara, melalui khotbah, melalui apa saja. Saya ikut kebaktian, ikut. Saya mencari di sini, di situ. Saya tidak mau otak saya menjadi berkarat. Saya tidak mau iman saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak mau menjadi orang beriman tanpa berasio. Saya tidak mau pikiran saya tidak mengikuti sesuatu kepercayaan yang besar. Saya tahu dia kekristenan ada iman kepercayaan yang agung, tapi bagaimana dipertanggungjawabkan secara jelas dengan pikiran itu? Saya menangis. Saya ingin sekali pergi ke padang belantara berteriak dengan tangisan. Oh Tuhan, jikalau Engkau ada, tolong saya, lepas saya keluar dari kesulitan seperti ini. Saudara-saudara, saya berusaha cari buku, cari orang, ngomong, tanya jawab. Lalu saya mengambil keputusan. Tuhan, tak tahu Engkau di mana, tapi kira-kira Engkau ada. Tapi ini baru kira-kira ya Tuhan. Kalau Engkau menjawab semua persoalan saya berjanji seumur hidup saya menjawab persoalan orang lain. Kalau Engkau menjawab pertanyaan saya, menjawab keraguan-keraguan saya, memberikan keteguhan iman kepada saya menyerahkan diri, pergi kemana saja Engkau mau saya pergi, untuk menjawab pertanyaan orang lain, untuk melepaskan orang lain keluar daripada kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, saya ditabiskan menjadi pendeta setelah saya berkhotbah 15.000 kali. Saudara-saudara, puji Tuhan, malam ini kita boleh bertemu di sini. Saya mau tanya satu pertanyaan. Kalau iman bertentangan dengan rasio, apakah saya harus menyerahkan iman dan saya pegang rasio, tidak lagi percaya? Ataukah kalau iman berperang dengan rasio, saya sekarang memegang rasio, buang iman? Ataukah saya pegang iman lalu injak-injak rasio? Mungkinkah rasio itu bertanggung jawab karena mengerti iman kepercayaan, sehingga iman itu bisa dipertanggungjawabkan karena rasio itu mengerti? Kalau ini mungkin, apakah ini prinsip Alkitab atau bukan? Kalau ini prinsip Alkitab, di manakah saya bisa menemukan prinsip semacam demikian? Saya mau tanya orang-orang percaya kepada Tuhan, apakah mereka mengerti apa yang mereka percaya? Atau mereka hanya ikut-ikut saja? Bukankah kitab suci ditulis sebelum pengetahuan
pengetahuan ilmu manusia sudah mahir? Bukankah di zaman-zaman yang kuno mereka itu karena kurang pendidikan, kurang pengetahuan, mereka gampang mencampurkan iman dengan tahayul? Bukankah di dalam zaman nabi-nabi dan rasul-rasul mereka tidak menemukan kesulitan-kesulitan yang modern seperti kita ini? Coba kalau Paulus hidup berabad 20 dia jadi orang Kristen, tidak? Saya mau tanya. Coba kalau Petrus hidup pada abad ke-20 dia masih mengabarkan Injil atau tidak? Coba kalau Yesaya hidup pada masa ini, apakah dia masih memberitakan apa yang dia tulis di dalam kitab suci? Saya meragukan semua hal-hal yang bersangkut paut dengan agama dan rasio. Tapi saudara-saudara, puji Tuhan, di dalam tidak sampai setengah tahun, dengan buku-buku apologetika yang saya baca, waktu itu saya masih umur 17, kesulitan yang tidak bisa diutarakan kepada siapapun. Saya cari sini, saya cari sana, saya baca buku, saya berbicara-bicara dengan orang yang katanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Banyak mengecewakan saya. Akhirnya saya bersyukur pada Tuhan. Tuhan itu memang adalah Tuhan yang hidup. Dia menjawab. Di dalam buku-buku yang penting, dia menjawab. Dan dia memberikan prinsip-prinsip menenangkan hati saya. Akhirnya saya menyerahkan diri dengan cucuran air mata yang memenuhi pakaian di depan ini. Menjadi hamba Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 15 tahun yang lampau. Saya sudah balik dipanggil, ditulisi surat, diundang. Hanya Amerika saja saya sudah mengunjungi 21 kali. Berkhotbah kepada mahasiswa-mahasiswa, bahkan kepada orang-orang yang sudah mendapat gelar doktor, berpuluh-puluh orang, membicarakan tentang iman, kepercayaan, tentang rasio, tentang bagaimana bertanggung jawab sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, dan puji Tuhan, beberapa di antara mereka yang tadinya begitu melawan kekristenan kembali kepada Tuhan, dan sebagian sekarang menjadi profesor di universitas di Amerika. Saya mau tanya, di manakah kekristenan? Kekristenan harus berbuat apa di dalam zaman ini? Betulkah apa yang dikasumsikan tadi, bahwa zaman seperti Paulus, seperti Petrus, seperti Yesaya, seperti Nabi Daniel, zaman-zaman kuno tidak ada serangan daripada intelektual? Apakah benar pada waktu itu mereka tidak kesulitan, tidak ada kesulitan konflik antara iman dan kepercayaan dan rasio? Saya menjawab tidak. Zaman itu sama dengan zaman kita. Zaman kita melihat banyak pertentangan antara ilmu dengan iman. Demikian juga pada zaman mereka ada pertentangan rasio dengan iman. Bukan tidak ada, sama. Setiap zaman mempunyai gejala yang sama, tidak kelihatan seperti beda. Dari segala serangan yang berbeda, mempunyai dasar unsur esensi yang sama, yaitu iman dan rasio selalu berkonflik. Lalu saya menemukan lagi dalam Alkitab, Paulus berkata, aku mengetahui siapa yang aku percaya. Kalau kalimat ini benar, aku mengetahui siapa yang aku percaya, berarti iman sama pengetahuan bisa sejajar. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada jawaban. Saya bersyukur kepada Tuhan, ada jalan keluar bagi mereka yang mengalami gang buntu. Saudara-saudara, kalau kita membaca riwayat daripada orang-orang yang besar, pemikir-pemikir rasional yang luar biasa, kita kadang-kadang menjadi kecil hati. Saudara-saudara, Hegel, Darwin, Comte, Marx, Feuerbach, Kant, orang-orang yang besar ini kebanyakan tidak memihak kekristenan. Bukan saja demikian, di antara mereka beberapa orang yang belajar teologi, akhirnya setelah selesai belajar teologi, menjadi musuh-musuh gereja. Saya harus mengatakan kalimat-kalimat yang tidak gampang dimengerti oleh zaman saya, tetapi ini fakta. Karl Marx pernah belajar teologi, Hegel pernah belajar teologi, Darwin pernah belajar teologi, bahkan kurang sedikit ditabiskan menjadi pendeta. Bukan saja demikian, Friedrich Nietzsche belajar teologi dan akhirnya menjadi antikristus. Saya tidak katakan orang belajar teologi bahaya, tidak. Saya mengatakan, jikalau engkau tidak menemukan apakah dan bagaimanakah bisa mempertemukan dan sejajarkan sehingga harmoniskan iman dan pengetahuan,
mungkin ada bahaya bagi engkau. Di Indonesia saya agak kecewa karena sedikit sekali orang Kristen yang suka baca buku. Di Indonesia banyak orang Kristen yang ikut pembicara yang rame-rame. Inilah kekristenan Indonesia. Banyak bahaya yang besar di gereja Indonesia. Orang-orang berani berkhotbah tanpa bertanggung jawab. Orang-orang membentuk kebaktian-kebaktian, mengundang sembarangan orang berkhotbah, tidak tahu apa pengajaran mereka benar-benar sudah diuji atau tidak. Pokoknya yang laku, yang rame, bikin pasaran yang besar. Ini Indonesia. Berani tulis buku dengan tidak bertanggung jawab. Dan yang tulis buku tidak baca buku. Yang khotbah tidak belajar baik-baik. Asal rame. Asal pasaran rame. Sampai kapan kita hidup di dalam kekristenan secara demikian? Saudara-saudara, jikalau kita kecimpung ke dalam menyelidiki segala kesulitan-kesulitan yang pernah ditimpakan kepada kekristenan, dan kita mengetahui bahwa di Indonesia terlalu sedikit orang yang sudah bersiap untuk membela kebenaran bagi Tuhan, engkau seharusnya menangis melihat keadaan seperti ini. Saudara-saudara, rasio dan iman harus bertentangan kah? Tidak. Rasio dan iman bisa sejajarkan? Bisa. Kalau sejajar, maka rasio dan iman harus satu dengan yang lain, saling menolong, membantu, atau bagaimana? Di sini siapa lebih superior, siapa lebih inferior? Kita harus subordinasikan rasio ke bawah iman kah, atau subordinasikan iman ke bawah rasio kah? Saudara-saudara, Paulus dengan jelas memakai satu kalimat yang menelusuri ke belakang, ke dalam sejarah, menjadi satu prinsip kesinambungan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Jadi orang benar akan hidup karena iman. The righteous man will live by faith. Dengan iman kita hidup. Sehingga di sini iman menjadi dasar, iman menjadi utama, iman menjadi primer. Iman lebih penting dari segala sesuatu. Tetapi iman itu harus dipertanggungjawabkan dengan rasio yang mengerti dengan sesungguhnya. Di sini kita mengambil satu kesimpulan pada hari ini. Iman dan rasio bisa bekerja bersama. Tetapi iman yang mendahului, iman yang menjadi fondasi, iman yang menjadikan kita berdiri di hadapan Tuhan. Tetapi orang yang berdiri di hadapan Tuhan juga harus berdiri di hadapan manusia. Pada waktu dia beriman kepada Tuhan, maka dia harus memberikan sebab-sebab dia beriman kepada Tuhan di hadapan manusia. Sehingga to live before God we need faith. But to explain why we believe in God, we should understand our faith, to convey our faith to others. Dengan iman kita berdiri di hadapan Tuhan. Dengan pengetahuan kita mengetahui mengapa kita berdiri di hadapan Tuhan. Dan dengan pengetahuan yang sejati kita bisa membagi-bagikan iman yang murni kepada orang sesama kita di dalam zaman kita, di dalam dunia ini. Saudara-saudara, iman dan pengetahuan, rasio tidak boleh dibunuh oleh iman. Karena rasio dicipta oleh Tuhan menjadi satu hal yang paling besar, paling penting di dalam urutan-urutan fungsi-fungsi di dalam dunia ini. Saudara-saudara, sekira dari tempat-tempat di mana Tuhan meletakkan, sudah memberikan kepada kita sesuatu indikasi yang secara tidak sadar. Saya tidak akan memutlakkan ini sebagai satu alegori, tidak. Tapi saya akan memberikan satu tanggapan kemungkinan saja. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan otak di tempat lebih tinggi daripada yang lain. Lebih tinggi dari mata, lebih tinggi dari hidung, lebih tinggi dari mulut, lebih tinggi dari telinga. Otak lebih tinggi daripada tempat makan dan segala sesuatu, dari seks dan segala sesuatu. Apa sebab? Karena dari sini yang menguasai yang lain. Kalau otak letakkan lokasinya lebih tinggi dari tempat-tempat yang lain, biarlah engkau dengan otak, dengan pikiran bisa mengerti segala tingkah laku, segala perbuatan, segala penetapan, segala emosi dan segala kemauanmu.
Memang di dalam filsafat daripada Plato yang mengatakan manusia secara oknum, secara pribadi mempunyai 3 unsur yang penting. Yaitu pertama rasio, kedua adalah emosi, ketiga adalah kemauan. Bagi si Plato, maka emosi itu berada di dalam hati dan kemauan berada di dalam seks yang rendah bagi dia. Kita tidak usah setuju sama dia. Tapi dia mengatakan orang yang benar adalah orang yang bisa mengatur seksnya dengan emosi dan bisa mengatur emosinya dengan rasio. Saya kira urutan semacam demikian ada kebenarannya dilihat daripada cara Allah menciptakan manusia. Tetapi kita tidak perlu memudahkan hal itu. Saudara-saudara, Allah memberikan kita otak, Allah menciptakan rasio di dalam diri kita. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, yaitu mengenai keadilan dan kesucian yang benar, atau rasio mengenal kebenaran sebagai dasar daripada keadilan dan juga dasar daripada kesucian. Dengan demikian sifat moral perlu moral yang benar, sifat hukum perlu keadilan yang benar, kebenaran menjadi hal yang paling penting. Saudara-saudara, kebenaran dan rasio berbeda. Pada hari esok dan lusa kita akan teruskan. Saya kira kalau umpama sampai andai kata 3 ceramah masih tidak bisa selesaikan tema yang besar ini, mungkin kita perlu tambah pada seminar-seminar yang akan datang. Namun demikian saya berusaha untuk memberikan garis yang besar tentang ketiga. Saudara-saudara, rasio sama kebenaran berbeda. Rasio adalah untuk mengerti kebenaran. Kebenaran adalah yang dimengerti oleh rasio. Kalau demikian, di dalam diri oknum saya, bukankah rasio saya menjadi subjek dan kebenaran menjadi objek? Saudara perhatikan kalimat ini. Jikalau saya mengerti kebenaran, bukankah saya menjadi subjek di dalam mengerti kebenaran yang menjadi objek? Saya petik bunga. Waktu saya petik bunga, saya subjek, bunga objek. Saya petik, bunga dipetik. Saya yang penting, bunga yang hanya merupakan tamu saja. Saya menjadi tuan, saya petik dia. Tetapi di dalam hal saya dengan kebenaran, rasio apakah berposisi sebagai subjek? Di sini saya minta saudara perhatikan, tidak. Kebenaran senantiasa harus menjadi subjek dan rasio senantiasa harus menjadi objek. Di sini kalau orang Kristen mengerti dengan benar-benar, baru kita tahu fungsi rasio tidak boleh dipermutlakkan. Mempunyai rasio itu anugerah Tuhan. Memutlakkan rasio berarti memperalakan rasio, mengidolakan rasio berarti merampas kemuliaan Tuhan dan tidak mengerti anugerah Tuhan. Saudara-saudara, rasio diberikan oleh Tuhan untuk mengerti kebenaran, dan kebenaran dimengerti oleh rasio. Pada waktu rasio itu belum mengerti kebenaran, kebenaran itu sudah kebenaran, tapi rasio itu adalah rasio yang kosong. Tetapi sesudah rasio mengenal kebenaran, kebenaran itu adalah kebenaran, rasio ini menjadi rasio yang berkebenaran. Di sini rasio mengalami perubahan. Rasio berada dalam proses. Kalau rasio mengalami proses, kalau rasio mempunyai satu proses perubahan, rasio sendiri tidak boleh dipermutlakkan. Anything which is in process must not be absolute, must not be absolutized also. Sekali lagi, rasio kalau berada di dalam proses perubahan, rasio itu sendiri dari tidak mengerti kebenaran menjadi mengerti kebenaran, hanya menyatakan rasio itu mempunyai kemungkinan berubah dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak ada menjadi ada, dari tidak memiliki kebenaran menjadi memiliki kebenaran. Di sini yang mengalami perubahan bukan kebenaran tetapi rasio. Kalau yang mengalami perubahan bukan kebenaran tetapi adalah rasio, bagaimana rasio bisa dimutlakkan menjadi subjek? Saudara-saudara, biar kita mengerti konsep yang besar sekali, konsep yang penting sekali. Kalau konsep ini saudara jelas, banyak hal mengenai iman, saudara akan langsung dicairkan kesulitan-kesulitan itu.
Saya melahirkan anak. Saya subjek, anak objek. Saya memetik bunga. Saya subjek, bunga objek. Saya mengunjungi engkau. Saya subjek, engkau objek. Di dalam diri saya sebagai inisiator, sebagai orang yang mengambil inisiatif untuk membesuk dan sebagainya, saya memang subjek. Di dalam saya mencari kebenaran. Saudara perhatikan, saya mencari kebenaran. Kalau kebenaran itu lebih rendah daripada manusia, maka memang saya subjek, dia objek. Tetapi kebenaran itu berkaitan dengan dirinya Allah, sehingga pada waktu saya mencari kebenaran sama saya percaya Allah tidak bisa dibedakan. Waktu saya mencari kebenaran dan saya percaya kepada Allah, itu tidak bisa tidak dikaitkan. Di sini dirinya Allah belum pernah menjadi objek, dia selalu subjek. Bagian ini minta dipikirkan dengan tuntas dan dipikirkan dengan tenang dan dengan baik-baik. Saudara-saudara, saya minta saudara kembali kepada istilah peta teladan. Saya seperti Allah. Saya seperti Allah, tidak bisa atau dikatakan Allah di seperti saya. Begitu ya. Ini istilah yang bahasa Indonesia jelek sekali. Saya seperti Allah. Kalau saya seperti Allah, subjeknya siapa? Objeknya siapa? Saya mirip Allah. Saya seperti Allah. Berarti Allah di seperti saya. Ya, saya menyeperti Allah. Saya seperti Allah. Saya subjek, tidak, saya objek. Karena saya kalau seperti dia yang menjadi sumber peta, betul gak? Kalau dia menjadi sumber peta, baru saya seperti peta itu. Kalau engkau menanya seorang, ada anak gak? Ada, ini anakku. Oh, ini anakmu. Waduh, bukan main, engkau persis anakmu. Waktu engkau tanya, mengatakan, engkau persis anakmu, orang itu rasa aneh sedikit. Inilah benar, mestinya anakku yang persis aku. Kurang ajar kok aku seperti anakku. Bukan aku seperti anakku, tetapi anakku seperti aku, betul gak? Kalau anakku seperti aku itu beres, sebab aku sumber istilah seperti itu. Dia adalah akibat daripada istilah seperti. Sebab saya melahirkan dia. Sebenarnya nyonya saya yang melahirkan dia. Saya melahirkan dia sehingga dia bereksistensi sesudah saya bereksistensi. Eksistensi saya bukan saya mendahului eksistensi dia. Eksistensi saya juga menjadi induk, menjadi sumber eksistensinya. Sehingga kalau tidak berdasarkan eksistensi saya, dia tidak bereksistensi. Tidak berdasarkan saya berada, dia tidak mungkin berada. Sebab keberadaan dia itu berakar di dalam keberadaan saya. Tidak bisa katakan saya seperti dia. Hanya bisa katakan dia seperti saya. Kalau dia seperti saya, yang di seperti I yang menjadi sumber, yang menyeperti I yang menjadi objek. Di sini sumbernya subjek, yang menyeperti I itu objek. Ini bahasa Indonesia yang tidak karu-karuan. Tapi saya kira saudara langsung mengerti apa yang saya katakan. Karena memang istilah ini lain sekali. I am like God. Kalau I like God, saya suka Allah. Saya subjek, dia objek. I am like God. Saya seperti Allah. Dia subjek, saya objek. Dan sekarang, saya mengerti kebenaran. Waktu saya mengerti kebenaran, kebenaran subjek, saya objek. Kalau pengertian ini sudah tidak terima, baru kita menjadi orang yang rendah hati di bawah kebenaran. Saudara-saudara, tidak ada seorang yang boleh membanggakan diri karena dia mengerti kebenaran. Tidak ada seseorang yang bisa menjadi congkak karena dia mengerti kebenaran. Dia mengerti kebenaran, dia sudah menyatakan, dia membutuhkan, dia takluk, dan dia taat kepada kebenaran. Pengertian itu merubah dia. Pengertian itu yang mengisi dia. Pengertian kebenaran itu menjadikan dia berbobot. Bukan dia sendiri yang menjadikan kebenaran berbobot. Saudara-saudara, karena saya mengerti kebenaran, maka kebenaran telah mengakibatkan pertumbuhan pengertian saya. Di sini rasio sama kebenaran, subjeknya adalah kebenaran. Subjeknya bukan rasio. Rasio adalah objek, dan objek tidak lebih besar dari subjek. Saudara-saudara, ini sebab saya berkata kepada saudara, jikalau saudara mempunyai rasio dan
menggunakan rasio dan fungsi rasio sebaik mungkin, bersyukur kepada Tuhan. Tapi rasio mempunyai tugas untuk mengerti kebenaran. Kalau rasio mempunyai tugas mengerti kebenaran, ketahuilah kebenaran tidak mengalami perubahan apa hanya karena engkau mengerti dia. Tetapi engkau mengalami perubahan besar karena kebenaran dimengerti oleh engkau. Setelah dimengerti oleh engkau, kebenaran tetap kebenaran, tapi engkau menjadi berubah. Engkau menjadi lebih kaya, lebih mantap, lebih berbobot, lebih jurus di dalam arus yang benar karena mengerti kebenaran. Saudara-saudara, di sini rasio dan kebenaran mempunyai satu kaitan yang penting, yaitu rasio kembali kepada kebenaran. Saudara-saudara, rasio tidak boleh dibunuh oleh iman, dan rasio tidak menaklukkan kebenaran, melainkan dengan iman yang betul-betul berfungsi, rasio kita kembali kepada kebenaran. Itu artinya, bagi saya, menjadi orang yang beriman berarti orang yang rasionya lebih murni kembali kepada kebenaran. Bagi saya, orang beriman adalah orang yang bertanggung jawab untuk menjelaskan mengapa rasio kita kembali kepada kebenaran. Ini artinya. Saya kira malam ini saya akan ceramah sampai di sini dulu. Mari kita bersama-sama berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Pada malam ini sekali lagi Tuhan menghimpunkan kami. Tuhan mengajar kami. Tuhan mencerahkan hati kami. Tuhan memberikan bimbingan, memberikan pengertian kepada kami melalui hamba-Mu, melalui perkataan-perkataan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berterima kasih segala prinsip daripada masalah kesulitan hidup kami, baik rasional, baik spiritual maupun hidup jasmania, sudah boleh kita menemukan jawaban di dalam kitab suci. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpinlah kami kembali kepada kebenaran Tuhan sendiri. Berkati jam selanjutnya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.
Tuhan.